Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali di kesempatan yang sangat berbahagia ini kita bisa kembali melakukan pembelajaran bahasa Indonesia walaupun secara daring, yang mana masih dalam suasana pandemi COVID-19. Adapun pembelajaran yang akan kita lakukan pada kesempatan kali ini masih membahas tentang materi hikayat untuk sub materi yang keempat dan yang kelima, yaitu perbandingan nilai-nilai dan kebahasaan hikayat dan cerpen, dan sub materi yang terakhir akan kita bahas yaitu penyusunan hikayat ke dalam bentuk cerpen. Untuk itu silahkan kalian simak penjelasan pada tayangan video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Selamat menyaksikan. Untuk submateri pelajaran bahasa Indonesia yang akan Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini adalah perbandingan nilai-nilai dan kebahasaan hikayat dan cerpen. Ada dua hal yang ingin Bapak jelaskan pada submateri ini, yaitu yang pertama adalah karakteristik kebahasaan dalam hikayat, kemudian yang kedua adalah perbedaan nilai-nilai dan kebahasaan dalam hikayat serta cerpen. Silahkan disimak. Untuk karakteristik kebahasaan teks hikayat, ini ada dua hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah penggunaan majas, yaitu majas perbandingan, majas sindiran, majas penegasan, dan majas pertentangan. Kemudian karakteristik bahasa hikayat yang kedua adalah penggunaan kata-kata arkais, yaitu gaya bahasa dalam hikayat yang biasanya menggunakan ungkapan arkais berhubungan dengan masa lalu, berciri kuno, tua, seperti sahdan, hatta, alkisah, dan sebermula. Untuk penjelasan yang lebih rinci akan Bapak tayangkan pada tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Perbandingan nilai-nilai dan kebahasaan hikayat serta cerpen. Karakteristik kebahasaan dalam hikayat. Penggunaan majas. Seperti yang sudah disebutkan pada tayangan sebelumnya, majas atau gaya bahasa merupakan cara melukiskan sesuatu dengan jalan menyamakannya sesuatu dengan yang lain, atau dalam istilah lain disebut juga dengan kiasan. Di dalam hikayat dapat ditemukan berbagai macam majas-majas yang dapat ditemukan dalam hikayat sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah majas perbandingan yang terdiri atas beberapa jenis, yaitu alegori, silahkan kalian baca penjelasan dan contohnya. Kemudian yang kedua asosiasi, kemudian yang ketiga euphemisme. Selanjutnya masih jenis-jenis majas dari perbandingan. Yang keempat adalah hiperbola. Silahkan kalian simak juga pengertian, penjelasan beserta contohnya. Kemudian yang kelima litotes. Kemudian yang keenam metafora. Kemudian yang ketujuh adalah personifikasi. Kemudian yang kedelapan adalah simbolik. Kemudian seterusnya simile. Kemudian seterusnya lagi adalah senekdot parafonototo, dan kemudian senekdot tutem provarte. Nah, selanjutnya untuk majas sindiran yaitu ironi, silahkan kalian baca penjelasannya. Kemudian yang kedua adalah sinisme. Sedangkan untuk majas penegasan ini ada 4. Yang pertama adalah klimaks, kemudian yang kedua anti klimaks, kemudian yang ketiga repetisi, kemudian yang keempat adalah tautologi. Silakan kalian simak juga penjelasan beserta contohnya. Kemudian yang keempat, majas terakhir dari karakteristik kebahasaan hikayat yaitu majas pertentangan yang terdiri atas dua jenis, yaitu yang pertama adalah paradok.
Silahkan kalian baca, kemudian kalian pahami penjelasannya. Kemudian yang kedua adalah antitesis. Bapak ulangi, yang kedua adalah antitesis. Nah, selanjutnya pada tayangan ini juga Bapak jelaskan karakteristik kebahasaan dari hikayat yang kedua adalah penggunaan kata-kata arkais. Nah, dalam tayangan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa yang namanya hikayat sebagai salah satu yang membicarakan tentang nilai-nilai kehidupan dan keindahan menggunakan bahasa sebagai sarana pengungkapannya. Di dalam hikayat, gaya bahasa yang digunakan bersifat statis atau tetap. Gaya bahasa dalam hikayat biasanya menggunakan ungkapan arkais yang berhubungan dengan masa lalu, masa lampau, berciri khas kuno, tua, seperti kata-kata sahdan, hatta, al-kisah, dan sebermula. Penggunaan ungkapan atau kata-kata arkais dalam hikayat juga tampak dalam penggunaan kata ganti pronomina. Kata ganti pronomina dalam hikayat mengandung unsur pembeda sosial. Kata ganti pronomina tersebut diantaranya adalah tuan, si, hamba, saudara, ki, kekasih, dan hambako atau laksamana. Kemudian yang kedua, perbedaan nilai-nilai dan kebahasaan dalam hikayat dan cerpen. Hikayat dan cerita pendek merupakan wujud karya sastra. Dari kedua jenis karya sastra tersebut, ada banyak penjelasan yang dapat kita peroleh. Di antaranya pesan moral, nilai sosial budaya, dan nilai-nilai yang bersifat mendidik. Sebagai suatu karya yang berbentuk prosa, hikayat dan cerpen memiliki penamaan dan persamaan dan perbedaan. Dari uraian sebelumnya dapat diketahui perbedaan antara hikayat dan cerpen berdasarkan pengertian dan ciri-cirinya. Kedua karya sastra tersebut dapat dibandingkan melalui unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik. Berikut penjelasannya. Silahkan kalian baca, kalian simak, kemudian kalian pahami unsur pembandingan antara hikayat dan cerpen, yakni unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya. Selanjutnya pada tayangan ini diulangi lagi secara lebih rinci, lebih jelas tentang perbedaan antara hikayat dan cerpen dalam hal unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Selanjutnya silahkan kalian baca dulu sebuah contoh kutipan hikayat yang nanti akan kita bahas tentang perbedaan antara hikayat dan cerpen dalam hal karakteristik kebahasaannya. Silahkan kalian baca lanjutan kutipan hikayat yang berjudul Niat Busuk Raja Pertukal. Kemudian masih lanjutan hikayat yang disajikan pada tayangan sebelumnya. Silahkan kalian baca untuk kalian pahami nanti pada contoh jawaban perbedaan antara hikayat dan cerpen. Nah, kalau tadi contoh kutipan hikayat, sekarang contoh kutipan cerpen. Silahkan kalian baca untuk kalian pahami nantinya. Ini judul cerpennya adalah Sarung untuk Bapak. Nah, dari contoh kutipan hikayat dan kutipan cerpen tadi, kita akan mencoba untuk menganalisa atau membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan dalam kedua kutipan teks tersebut. Silahkan kalian simak, pada tayangan ini sudah diberikan contoh jawabannya. Kemudian untuk submateri yang terakhir, pembelajaran bahasa Indonesia untuk materi hikayat adalah penyusunan hikayat ke dalam bentuk cerpen. Nah, langkah-langkah penyusunan hikayat dalam bentuk cerpen
di antaranya yang pertama adalah meringkas atau membuat sinopsis sebuah penggalan hikayat. Kemudian yang kedua, mendaftar komplek-komplek antar tokoh dalam penggalan hikayat tersebut. Kemudian yang ketiga, memilih konflik yang menarik, mengesankan berdasarkan data konflik yang sudah dirumuskan. Kemudian yang keempat, mengembangkan pilihan konflik tersebut menjadi cerita pendek. Kemudian setelah dilakukan penyusunan hikayat ke dalam bentuk cerpen, kemudian selanjutnya adalah penyampaian hikayat dalam bentuk cerpen. Nah, aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam penyampaian hikayat dalam bentuk cerpen adalah yang pertama adalah keruntutan cerita, kemudian yang kedua suara, lafal dan intonasi, dan yang terakhir adalah gestur, gerak tubuh ataupun mimik wajah. Nah, pada tayangan ini disajikan lebih rinci tentang submateri pembelajaran Bahasa Indonesia. Materi hikayat yang terakhir adalah penyusunan hikayat ke dalam bentuk cerpen. Silahkan kalian baca penjelasan ini agar lebih bisa memahami terhadap materi terakhir dari hikayat. Demikianlah pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 secara daring di masa pandemi kali ini, yang mana pada pelajaran kali ini kita sudah memasuki terhadap materi yang terakhir. Semoga dari materi-materi yang sudah Bapak sampaikan semenjak dari awal semester ini, yang Bapak lakukan secara daring, yang kita pelajari secara daring, dapat kalian serap dengan mudah tentunya, dan juga dapat kalian terima dengan maksimal. Walaupun tadi sudah Bapak katakan tidak secara tatap muka ataupun secara daring kita lakukan karena masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Demikian, semoga dapat semoga dapat kalian pahami apa yang sudah Bapak sampaikan dan menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Akhir kata, marilah kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.